Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah bus converter rakitan, yaitu sebuah bus converter untuk menaikkan tegangan menggunakan IC PWM UC3845 ataupun seri keluarga UC384 lainnya. Untuk di sini saya menggunakan IC UC3845 yang dapat menghasilkan osilasi frekuensi maksimum hingga 500 kHz. Pada basicnya, bus converter berfungsi untuk menaikkan tegangan. Untuk skematik basic kurang lebih seperti ini. Di sini tegangan input, induktor, dioda, dan di sini adalah sebuah MOSFET untuk switch. PWM di sini untuk memberikan frekuensi agar MOSFET bekerja atau terhubung dan mati. Dioda sebagai penyarah, current sense sebagai sensor arus pada beberapa bus converter tidak terdapat, dan menuju arah jalur output. Untuk tipe bus converter seperti ini, yaitu tipikal non-isolated ataupun tidak terisolasi. Primer dan sekunder terhubung pada jalur ground maupun pada jalur positif. Dengan merubah nilai duty cycle pada PWM, akan merubah tegangan output pada rangkaian bus converter. IC PWM bisa menggunakan 55 timmer atau mungkin UC38. Dan selanjutnya yang bawah adalah bus converter terisolasi, di mana gulungan primer dan sekunder memiliki isolasi ataupun memiliki jalur yang berbeda. Untuk tipe bus converter terisolasi seperti ini adalah typical flyback, seperti halnya sebuah power supply atau mungkin adapter. Untuk typical regulasi bisa didapatkan langsung dari jalur output menggunakan resistor pembagi, resistor divider menuju arah IC PWM untuk meregulasi tegangan, atau menggunakan optocoupler pada bus converter terisolasi seperti ini. Oke, kalau seperti itu mengenai basic skematiknya. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di Google bahwa basicnya kurang lebih hampir sama seperti ini atau mungkin sama persis. Di sini bus converter saya sudah saya modifikasi dengan tegangan output senilai 50 hingga 120 volt DC yang mampu menyalakan sebuah televisi. Untuk bus converter, beban utama yaitu terdapat pada MOSFET dan juga induktor serta dioda. Untuk MOSFET kalian bisa menggunakan tegangannya 2 kali lipat daripada tegangan output, tegangan drain source. Semisal tegangan output 100 volt, maka MOSFET pilihlah MOSFET yang menggunakan atau mempunyai karakteristik drain source maksimum 200 volt atau 2 kali lipat daripada tegangan output, agar tidak menghasilkan panas yang berlebih. Untuk heatsink di sini saya buat daripada sebuah copper plate daripada transformator, gulungan transformator high frequency sebagai heatsink yang saya bentuk sedemikian rupa. Untuk penggunaan dioda juga sama, 2 kali lipat daripada tegangan output agar dioda tersebut tidak panas, dan dioda bisa menggunakan tipikal ultrafast ataupun pada bekas power supply, yaitu yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi di atas dioda biasa. Pada basicnya ini adalah sebuah rangkaiannya mirip seperti pada sebuah modul bus converter dengan warna PCB berwarna merah dengan 2 buah heatsink kanan kiri, yaitu bus converter 150 watt dengan harga kurang lebih sekitar 25.000 yang menggunakan
IC PWM UC38 SMD. Di sini saya akan menguji cobanya. Di sini saya memiliki catu daya 9 volt DC yang akan saya ukur terlebih dahulu. Tegangan terbaca 9,39. Di sini saya akan tes terhadap sebuah bus converter. Lampu LED menyala. Terbaca 72,1 volt. Di sini saya akan mencoba mengadjustnya. Jika kalian memiliki multimeter yang dapat mengukur duty cycle, kalian bisa mengecek antara gate dan source apakah duty cycle berubah beriringan dengan kenaikan tegangan. Tegangan terbaca 84,5. Di sini saya akan menguji coba untuk menyalakan sebuah dinamo DC 220 volt dan mungkin sebuah televisi. Oke, di sini sebuah dinamo dengan nilai tegangan 220 volt DC hingga 240 volt DC. Di sini saya akan menguji cobanya. Sebelum itu saya akan mengukur tegangan. Terbaca sekitar 84 volt DC. 84,2. Ketika saya shortkan, dinamo berputar dengan cukup baik walaupun tegangan di bawah tegangan nilai pada nameplate-nya. Fungsi current sense berfungsi untuk membatasi arus, akan tetapi pada modul ini tidak terdapat sebuah current sense ataupun sensor arus untuk membatasi arus maksimum. Setelah itu saya akan mencoba menguji coba pada sebuah televisi apakah benar-benar bekerja dengan baik. Oke, di sini saya akan mencoba menyalakan sebuah televisi Aqua 24 inci dengan daya kurang lebih sekitar 40 watt. Kapasitor bank untuk mengurangi ibaratnya adalah drop tegangan ketika terjadi load. Sebetulnya di sini duty cycle sangat kecil, mengakibatkan tegangan output drop lebih jauh. Tegangan terbaca 99 volt DC. Lalu saya nyalakan. Nyala. Akan tetapi tegangan drop diakibatkan tegangan output drop. Di sini saya akan mencoba memaksa untuk menaikkan duty cycle dengan cara menyentuh pada bagian bawah IC. Tegangan dipaksa naik dengan menyentuh salah satu kaki IC UC3845 untuk memaksa menaikkan duty cycle. Dan berhasil menyala. Ketika saya lepas, langsung mati. Kurang lebih seperti itu mengenai bus converter untuk menyalakan sebuah televisi. Dikarenakan televisi entah startupnya lebih berat, mengakibatkan
drop atau kedodoran, atau mungkin nilai duty cycle-nya terlalu rendah. Oke, kurang lebih mengenai sebuah boost converter untuk menyalakan televisi. Induktor di sini saya menggunakan nilai induktansi 30 Ultra Henry daripada sebuah amplifier kelas D Toshiba, dan MOSFET seri IRF 60N, dioda ultra fast 20 ampere 160 volt DC. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.